Rektor Universitas Islam Bandung Harits Numan membantah informasi yang menyebut aparat TNI Polri sempat masuk ke area kampus saat kericuhan terjadi di kawasan gedung DPRD Jawa Barat, Jalan Taman Sari, Bandung. Hal itu ia sampaikan dalam konferensi pers Direktorat Unisba pada Selasa 2 September. Harits menjelaskan kronologi peristiwa saat aparat kepolisian menembakkan gas air mata hingga mengenai area kampus di Jalan Taman Sari, Bandung. Ia menegaskan bahwa massa yang berlarian ke dalam kampus bukanlah mahasiswa Unisba, melainkan kelompok lain yang hingga kini belum teridentifikasi. Menurut pantauan langsung maupun rekaman CCTV, Harits memastikan tidak ada aparat, baik berseragam maupun berpakaian preman yang masuk ke area kampus. Lebih lanjut, ia juga menjelaskan bahwa Unisba sempat membuka posko medis bagi mahasiswa terdampak aksi demo beberapa hari sebelumnya. Namun pada malam kejadian, posko medis resmi ditutup pukul 21.00 setelah membantu sejumlah korban yang mengalami sesak napas dan lemas akibat gas air mata. Namun, pernyataan Rektor Unisba mendapat tanggapan berbeda dari Badan Eksekutif Mahasiswa Unisba. Dalam konferensi pers di kampus utama, Jalan Taman Sari pada hari yang sama, BEM menegaskan sikap kritis mereka. Menurut BEM Unisba, ada hal-hal yang perlu diluruskan demi menjaga marwah kampus dan mereka tidak sepenuhnya sejalan dengan keterangan rektor. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hidup mahasiswa. Hidup mahasiswa. Hidup rakyat Indonesia. Hidup rakyat Indonesia. Hidup perempuan yang melawan. Hidup perempuan yang melawan. Ya, selamat pagi teman-teman, akang teteh semuanya. Saya di sini juga bersama keluarga besar mahasiswa Unisba, juga setiap perwakilan BEM fakultas, juga keterwakilan dari beberapa fakultas yang ada di Unisba akan menyatakan press release dengan atas kejadian Unisba mengecam brutalitas aparat kampus diserbu, nyawa mahasiswa terancam oleh kelakuan menjijikan aparat. Bandung, Selasa 2 September 2025 pukul 12 malam, baru saja usai melakukan aksi demonstrasi damai, kami mahasiswa Universitas Islam Bandung mengalami serangan brutal dari aparat gabungan TNI dan Polri. Insiden ini terjadi bahkan hingga memasuki area kampus, sebuah wilayah yang secara hukum seharusnya steril dan dari intervensi aparat bersenjata. Aparat dengan perlengkapan lengkap menyerang secara membabi buta. Banyak mahasiswa yang menjadi korban, ada yang tertembak di bagian dada, ada yang tertembak dan juga mengalami sesak napas akibat gas air mata, serta banyak luka-luka lainnya. Serangan ini jelas merupakan bentuk tindakan represivitas pelanggaran hukum yang menjijikan dan penghinaan terhadap nilai-nilai demokrasi serta otonomi kampus. Hal tersebut jelas melanggar, yang pertama, pelanggaran otonomi kampus pasal 13 ayat 2 nomor 12 tahun 2012 tentang pendidikan perguruan tinggi. Perguruan tinggi memiliki otonomi yang dalam penyelenggaraan pendidikan termasuk menjaga kebebasan akademik dan kebebasan mimbar akademik. Masuknya aparat tanpa izin ke dalam kampus adalah bentuk perampasan hak otonom kampus. Yang kedua, pelanggaran hak asasi manusia. Pasal 28 Undang-Undang 1945 menjamin hak atas rasa aman serta kebebasan berkumpul serta menyatakan pendapat. Serangan brutal aparat merupakan pelanggaran nyata terhadap konstitusi. Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang HAM, khususnya pasal 30, melarang aparat melakukan tindakan sewenang-wenang yang mengancam keselamatan jiwa warga negara. Yang ketiga, tindakan melawan hukum oleh aparat. Penembakan terhadap mahasiswa tidak dapat dibenarkan dalam kondisi aksi damai. Ini merupakan dugaan tindak pidana penganiayaan sebagai diatur dalam pasal 351 KUHP dan pelanggaran kewenangan aparat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang kepolisian. Lalu kami keluarga besar mahasiswa Unisba membuat pernyataan sikap. Yang pertama, kami mengutuk keras tindakan represivitas brutal dan tidak berperi kemanusiaan aparat TNI dan Polri di dalam lingkungan kampus. Yang kedua, kami menegaskan bahwa kampus adalah ruang aman
dan bebas dari kekerasan negara. Yang ketiga, kami menuntut pertanggungjawaban kepada Kapolda Jawa Barat, Pangdam 3 Siliwangi, dan aparat terkait serangan ini. Yang keempat, kami mendesak Komnas HAM, Ombudsman, dan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban segera turun tangan menyelidiki pelanggaran hal berat ini. Yang kelima, kami menegaskan akan menempuh langkah hukum dan menggalang solidaritas nasional untuk melawan praktik militeristik yang menjijikan yang membuat membungkamnya mahasiswa. Juga peristiwa ini adalah bukti bahwa kekerasan dan kekuasaan bersenjata sedang digunakan untuk membungkam sesama kritisnya mahasiswa. Kami tidak akan diam, kami akan terus melawan segala bentuk kekerasan dan pelanggaran hukum oleh aparat. Sekian press release dari KBMU. Ya, terkait kejadian aksi semalam, sebenarnya dari pukul kurang lebih setengah 12 itu ada berupa, karena kan masa aksi ini mencar, juga ada yang sedang beristirahat di daerah dekat Deko, ada kami mahasiswa Unisba juga beristirahat di depan pagar Unisba. Tiba-tiba ada sekelompok atau segerombol polisi dan TNI itu tiba-tiba menyerang begitu ke arah bawah. Otomatis masa aksi yang dari atas itu berlarian ke dalam, akhirnya sudah masuk di dalam, ada yang juga menembakkan gas air mata begitu. Tapi penembakannya tidak sampai masuk ke kampus, mereka tuh masuk ke kampus itu dari luar kan? Dari depan kurang lebih 2 meter dari gerbang. Jadi memang tidak masuk ke dalam? Tidak. Tadi katanya ada yang kena dada, ada yang seperti apa begitu yang dialami oleh mahasiswa yang di dalam? Ya. Terkait tadi serangan yang juga tadi disebutkan dalam press release, sebenarnya ada luka-luka sebelum kejadian polisi bergerak ke arah kampus. Juga kalau misalnya polisi atau TNI yang bergerak ke arah kampus ini menyebabkan juga ada satpam yang terluka, juga beberapa orang yang sesak napas begitu akibat daripada gas air mata. Kalau yang pas kejadian kan banyak teman-teman yang mau beristirahat di sana. Nah, banyak juga nggak gerombolan di luar mahasiswa yang ikut masuk ke dalam kampus, yang mungkin kasarnya teman-teman mungkin SMP, SMA yang di luar masa aksi selesai pada pukul 17, karena setelah pukul 17 kan ada aksi lanjutan tuh yang kemudian sedikit anarkis, dan itu yang kata polisi yang dipukul mundur sebenarnya mereka, bukan mahasiswa. Nah itu gimana? Nah saya kira ketika, karena saya stay dari di sini juga dengan kawan-kawan untuk sama-sama membersamai kawan-kawan yang akhirnya terluka, saya cek dan saya sepenglihatan kawan-kawan pun tidak ada anak-anak SMP begitu, semua pure masa aksi. Masa aksi itu mahasiswa? Ya. Nah, versi polisi kan ada yang nyerang duluan pakai bom molotov gitu. Ya, terus ada yang memblokir jalan gitu sehingga itu ingin dibubarkan. Nah, terkait pemblokiran jalan itu kan sebenarnya dari atas. Nah, dari atas ini kenapa? Karena jalur evakuasi itu kawan-kawan rasa di KBMU pun harus steril begitu, karena agar mempercepat mobilitas daripada evakuasi untuk akhirnya bisa diambil dan diamankan di Unisba begitu. Kan tadi versi polisi kan ada yang nyerang duluan pakai bom molotov, itu gimana? Nah saya kira terkait masa aksi dari KBMU sendiri juga berjalan dengan aksi damai begitu Pak. Jadi maksudnya tahu gitu Kang, siapa kira-kira ada? Tahu ada yang ngelempar bom molotov nggak ketika polisi mereka menyerang ke sini? Kalau misalnya sepenglihatan memang ada, cuman itu di luar dari kampus Unisba begitu. Oh, tapi penglihatan ada ya? Ya. Dan itu menjadi trigger ya kasarnya? Ya. Oke. Tadi kan bilangnya kan ada 2 meter di arah Bapak, terus cara dia nembak itu gimana? Tapi dia depan Pak. Iya. Karena Pasiennya belum bagus masak. ada. Masak. Oke. Itu anak-anak atau mahasiswa yang kena? Mahasiswa Pak. Sekitar berapa tembakan yang terlihat atau Kalau misalnya
ada beberapa, saya juga mendengar dari kawan-kawan media ada juga 10 tembakan, tapi itu di area kampus begitu, bukan yang ditembaki ke Unisba. Juga ini ada salah satu bukti gas air matanya yang ada di sekitaran kampus Unisba begitu. Jadi tembakannya di sekitar kampus, apakah ke dalam atau di sekitar jalan kampus di luar? Ada juga yang ke dalam, juga ada beberapa tembakan yang di area kampus. Kalau sampai masuk banget ke dalam kampus itu gak ada, cuman sampai depan gerbang itu ada. Buat peristiwa kemarin anak korban Terkait mana? Terkait korban semalam itu kurang ada sekitaran 10 sampai 20 orang yang akhirnya akibat daripada kekerasan yang dilakukan di depan gerbang begitu. Karena kan sifatnya mereka ini menembakkan gas air mata, juga dari aksi massa dari luar itu berlarian ke Unisba. Jadi ketika memang ditembak ini ya pengap. terus keadaannya mana kemarin? Kalau tadi dicek sampai subuh tadi pagi itu sudah aman. Masih. Oke. Baik, terima kasih. Berarti tindak lanjut selanjutnya dari BEMU sendiri bagaimana? Dari KBMU sendiri juga yang tadi mengutuk keras atas tindakan kekerasan represivitas yang dilakukan oleh aparat. Juga dari KBMU akan mengkonsolidasikan ulang, juga mengevaluasi hasil-hasil daripada aksi kemarin, juga akan menyusun dan mengonsepkan ulang untuk ke depan hari ini bakal mengawal seperti apa begitu. Ada lagi kawan-kawan media? Cukup. Baik, terima kasih atas waktu.